21 minutes until I gotta go, so I told that girl I'm gonna slaughter it. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lindasari. Perkenalkan, saya Ardina Putri. Perkenalkan, saya Naisa Lila. Perkenalkan, saya Rani Cindy Sofiana. Lokasi dan sumber sejarah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad 7. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari maritim bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan memberi pengaruh di Nusantara. Dengan daerah kekuasaan yang membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Berdasarkan berita Arab, diketahui banyak pedagang Arab melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Sumber dan bukti tertulis lainnya adalah prasasti-prasasti seperti Kota Katur, Kedukan Bukit, Talang Tua, Telaga Batu, Karang Brahi, dan Ligor. Berikut gambar Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya adalah agama Buddha Mahayana. Kondisi sosial politik Kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan ke-9. Berdasarkan tulisan pada prasasti Ligor 775 Masehi, disebutkan bahwa Raja Sriwijaya Dharmasetu mendirikan pelabuhan di Semenanjung Melayu di dekat Ligor. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran hasil bumi yang diperdagangkan antara lain ada kemenyan, lada, damar, penyu, barang-barang logam seperti emas, perak, dan gading gajah. Pada akhir abad 9, Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara seperti Selat Sunda, Selat Malapa, Selat Karimata, dan Tanah Gentingkra atau wilayah Thailand dan Myanmar. Kerajaan ini mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad 9 atau 850-an Masehi. Kemajuan dari Kerajaan Sriwijaya didukung oleh beberapa faktor, yaitu letaknya yang strategis berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, menguasai jalur-jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya, dan Tanah Gentingkra. Ketiga, hasil-hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan yang berharga. Yang keempat, armada lautnya kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan-kerajaan di India dan Tiongkok. Mendapat melimpah dari upeti raja-raja yang ditaklukkan, cukai terhadap kapal-kapal asing, dan barang dagangan serta hasil buminya sendiri. Raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung dan penganut agama yang taat. Tidak mengherankan agama Buddha berkembang pesat. Sriwijaya bahkan tercatat sebagai pusat agama Buddha atau Mahayana yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12 yang antara lain disebabkan oleh sebagai berikut. Yang pertama, serangan kerajaan Medang Kaumulan Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi. Serangan kerajaan Kola Mandala dari India pada 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Negara-negara yang pernah ditaklukkan seperti Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantang,
Pahang, Jambi, dan Sunda satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai semenanjung Malaya. Serangan Majapahit pada 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itulah berakhir kekuasaan Sriwijaya. Kelak secara politik, konsep penyatuan Nusantara berbasis maritim diletakkan oleh Raja Singosari bernama Kertanegara. Dia memerintah pada tahun 1268 sampai 1292. Kesadaran akan pentingnya bersatu dalam satu atap atau naungan dan satu kekuatan dalam menghadapi dominasi kekuatan dari luar ini diperkuat lagi oleh Pati Gajah atau Majapahit setengah abad kemudian melalui Sumpah Palapa tahun 1336 dan konsep Nusantara. Raja Balaputradewa. Dia terkenal karena gaya kepemimpinan yang tegas dan berani. Dapunta Hyang Srijayansa. Maharaja Sriwijaya pertama yang dianggap sebagai pendiri Kadatuan Sriwijaya. Dapunta Hyang mendirikan kerajaan Sriwijaya setelah mengalahkan musuh-musuhnya di Jambi, Palembang, Selatan Lampung, dan Pulau Bangka. Dan bahkan melancarkan serangan ke bumi Jawa yang mungkin mengakibatkan keruntuhan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh C. J. Batenburg pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti Telaga Batu 1 ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, tidak jauh dari Sabogingking, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1935. Prasasti Karangberahi adalah sebuah prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh Kontrolir L.M. Berghout di tepian Batang Merangin. Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Louis Constant Wistineng pada 17 November 1920. Prasasti Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua bahasa Melayu. Prasasti Palas Pasemah menceritakan tentang keberhasilan Kerajaan Sriwijaya dalam menduduki wilayah Lampung Selatan. Selain itu, prasasti ini juga berisikan kutukan bagi orang-orang yang tidak taat kepada raja. Orang tersebut akan terbunuh oleh kutukan.